Hey boy. Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halia Octavia, NIM 115 dari kelas A3 semester 4 Prodi PGSD. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan monopoli dongeng. Dari monopoli dongeng ini, siswa dapat dilatih untuk keterampilan menyimak dan berbicara. Dan monopoli dongeng ini digunakan untuk kelas 3. Selamat menyaksikan. Jadi pertama, di sini dari monopoli dongeng ini sudah disediakan cerita fabel seperti ini. Setiap kotak yang ada di monopoli ini terdapat pertanyaan dari dongeng yang telah dibacakan oleh siswa. Di sini ada mundur. Mundur ini berarti siswa jika mendapat mundur, dia harus mundur ke sini. Gitu. Kalau lari, maka siswa harus maju ke depan satu langkah. Jika siswa mendapatkan pesan, maka siswa harus mengambil di sini pesan ini. Jadi di dalam pesan ini terdapat pertanyaan-pertanyaan dari dongeng ini tadi. Dan jika siswa tidak dapat menjawab, maka dia harus mengambil hukuman yang telah disediakan. Baiklah, mari kita mulai monopoli dongeng ini dengan siswa. Jadi di sini sudah ada satu kelompok yang terdiri dari 2 siswa. Satu siswa dapat membaca dongeng yang telah disediakan. Silakan Mbak Ita membaca. Cerita fabel sekawan gagak, tikus, kura-kura, dan rusa yang kompak. Kisah fabel ini dari Yaman. Pada suatu ketika hiduplah 4 sekawan, yakni gagak, tikus, rusa, dan kura-kura yang hidup bersama. Bersebelahan rumah, setiap pagi mereka berangkat bekerja ke tempat masing-masing. Dengan jadwal yang sama, rutin tiap hari mereka lakukan. Pertama, kura-kura dulu yang berangkat awal, lalu disusul oleh rusa dan gagak, kemudian tikus yang terakhir berangkat. Namun saat pulangnya rusa justru yang pertama sampai rumah, kemudian disusul dengan tikus, dan gagak baru kemudian kura-kura yang terakhir. Hingga pada suatu saat, tikus, gagak, dan kura-kura sudah sampai rumah. Namun rusa belum juga sampai rumah. Mereka pun khawatir, lalu gagak pun berusaha mencari rusa. Firasat mereka ternyata benar. Rupanya rusa tengah terjebak di jaring pemburu. Tikus pun segera mengerat jaring itu hingga rusak. Setelah itu, rusa bisa lari melepaskan diri. Namun malang bagi si lambat kura-kura. Karenanya dengan mudah pemburu itu pun menangkap dan menaruh kura-kura tersebut di tasnya. Melihat hal itu, maka rusa pun lantas berpura-pura jatuh dan terluka. Hingga pemburu lantas meletakkan tasnya dan berlari menghampiri rusa yang jatuh tadi. Tikus dan gagak pun lantas berhasil membuka tas dan melepaskan kura-kura. Begitu pemburu tadi mendekat, rusa tersebut lantas pun berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan pemburu yang berbengong-bengong. Hingga akhirnya selamatlah keempat kawan itu di rumah. Setelah itulah pelajarannya, bahwa jika kompak bekerja sama, maka seberat apapun permasalahan yang dihadapi akan bisa diatasi dan dicarikan solusi. Penyelesaian masalah bersama-sama. Setelah perwakilan dari satu kelompok membaca dongeng yang ada pada kertas tadi, sekarang waktunya bermain. Ayo silakan Mbak
lempar dadunya. Bergantian ya. Ya, berapa yang dapat? 5 Rek. 5. Langsung dah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti nggak dapat apa-apa. Ayo, yang satu, Mbak. 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jawab pertanyaan guru. 2 tambah 2 berapa? 4. Ya, betul. Oke. Kurang 1 ya mainnya. 4, 1, 2, 3, 4. Yeay, finish. Oke. Terima kasih. Dengan adanya monopoli dongeng ini, diharapkan siswa lebih berantusias dalam pembelajaran dongeng. Karena dongeng itu biasanya guru hanya menceritakan materi dan siswa hanya mendengar. Sebab itu siswa merasa bosan. Dengan monopoli dongeng ini, maka dongeng terasa